Keraton Panjalu dalam kurung Kadiri Trasana Wangsa yang dipimpin oleh Prabu Kertajaya runtuh oleh Arok ini, yang akhirnya sebagian pulang ke Galuh dalam kurung Ciamis, sebagian ke Blora dan Madiun di bawah pengayoman Gel-Geliang dalam kurung Gelang-Gelang. Yang tersisa akhirnya diajak menumpas kerajaan Singasari itu. Akhirnya kerajaan itu ambruk dan Kertanegara si Raja Lalim itu bisa ditumpas oleh Prabu Srijaya Katuang. Utusan Mongol pun datang mau menghukum Raja Lalim Kertanegara. Masih di Indonesia, ini di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Indonesia. Halo, selamat siang. Salam mulia, salam budaya, salam Jawa Dwipa. Selamat berjumpa kembali di negeri Laut Selatan Nanhai Guo. Ini saya pas di kolam segaran ya, di Kerajaan Majakarta dalam kurung Majapahit. Teman-teman, di belakang saya ini airnya baunya mirip air laut ya, padahal ini jauh dari laut. Baik teman-teman, di dalam pertemuan kali ini seperti biasa izinkanlah Insun atau saya mewartakan atau mensejarahkan tentang sejarah Kerajaan Majakarta dalam kurung Majapahit dan hubungannya dengan Yawana Radea. Ini dengan dihiasi angin sepoi-sepoi ya tentunya, di kolam segaran, di tepat di Trowulan ini kalau nggak keliru ya. Sejarahnya seperti ini teman-teman ya. Majapahit dan Yawana Radea. Hubungan Yawana Radea Majapahit itu tidak bisa lepas dengan kerajaan Yawana Radea Sriwijaya. Pada abad 13 Masehi, datanglah utusan Tumapel dalam kurung Singasari, garis miring Singhasari, yang dipimpin oleh Kebo Anabrang, membawa misi penahlukan. Waktu itu, Sriwijaya dipimpin oleh Martawijaya. Martawijaya menyerahkan putranya yang bernama Sang Ramawijaya kepada Panglima Perang Kebo Anabrang sebagai tanda tahlukan. Tetapi Martawijaya ini minta ganti seorang putri dari Singhasari, garis miring Singosari. Putri ini adalah anak dari adik istri Lembutal yang bernama Swari, dan atas penukaran ini Sang Ramawijaya ini adalah oleh orang Jawa disebut Joko Sesulih, bukan Joko Sesuruh. Joko Sesulih itu artinya anak yang ditukar. Di sini Joko Sesulih dipelihara oleh Lembutal. Ini seorang laki-laki. Lembutal ini seorang laki-laki, bukan perempuan.
Pada tahun 1292 Masehi, Singhasari ambruk digempur oleh Prabu Jayakatwang dari Gel-Geliang (Gelang-gelang Madiun) dan Panjalu Kadiri. Singhasari itu kerajaan yang didirikan oleh berandal rampok bernama Arok. Arok ini adalah anak Gajah Koro, cucu Demang Krando. Keraton Panjalu (Kadiri) Trasana Wangsa yang dipimpin oleh Prabu Kertajaya runtuh oleh Arok ini, yang akhirnya sebagian pulang ke Galuh (Ciamis), sebagian ke Blora dan Madiun di bawah pengayoman Gel-Geliang (Gelang-gelang). Yang tersisa akhirnya diajak menumpas kerajaan Singhasari itu. Akhirnya kerajaan itu ambruk dan Kertanegara si Raja Lalim itu bisa ditumpas oleh Prabu Sri Jayakatwang. Utusan Mongol pun datang mau menghukum Raja Lalim Kertanegara, tetapi malah diadu domba oleh Sang Ramawijaya, anak Martawijaya, anak angkat Lembu Tal. Utusan Mongol diadu domba dengan Keraton Panjalu yang dipimpin Prabu Jayakatwang, sehingga Perang Jawa terjadi melawan Mongol. Gabungan gelang-gelang (Gel-Geliang) dan Kadiri (Panjalu), sehingga Gel-Geliang Kadiri ambruk kocar-kacir. Begitu juga utusan Mongol, juga habis tinggal hitungan jari tangan (Sampiuh). Setelah tragedi itu membuat keturunan Yawanaradia Sriwijaya, Sang Ramawijaya ini bahagia karena bisa membalaskan dendamnya kepada keluarga Singhasari yang hancur oleh Keraton Kadiri, Panjalu, dan Gel-Geliang. Prajurit Mongol yang tinggal hitungan tangan itu dibunuh, dan anak turunan Yawanaradia Sriwijaya ini akhirnya menikahi keempat putri Singhasari, anak Kertanegara, dan mendirikan kerajaan baru bernama Kerajaan Yawanaradia Majakarta (Mojopahit), sekarang Mojokerto, yaitu kerajaan yang didirikan oleh orang Surya Yunani (Yawanaradia Makedonia). Kerajaan itu berlambang Radea (matahari) dan berbendera lambang Getih Getah Samodra, yaitu lambang merah putih berjejeran seperti ombak laut. Itu menandakan bahwa kerajaan itu berasal dari seorang pelaut pencari ikan (Minanga). Karena kerajaan Yawanaradia itu asal-usulnya adalah seorang pelaut pencari ikan (orang Minanga) yang kerjanya mencari ikan (Miyasa Mina). Awal mulanya itu mencari ikan, tetapi setelah itu menjadi perampok, menjadi bajak laut, merampok kapal-kapal nelayan, dan meruntuhkan Kedaton Kuntala di Teluk Johor pada tahun 682 Masehi. Setelah merampok dengan kemenangan yang gilang gemilang, bajak laut Minanga ini akhirnya mendirikan kerajaan bernama Kerajaan Yawanaradia Sriwijaya
yaitu kerajaan orang Yawanaradiya dan kerajaan yang didirikan dari orang-orang yang telah sukses dengan gilang gemilang melawan pribumi negeri Laut Selatan ini, makanya kerajaan itu disebut Sriwijaya. Kedatsuan Kuntala meambruk dan Datsu Sri Tansiu gugur. Rakyatnya melarikan diri ke hutan Johor dan menyeberang laut jadi orang Sabah dan Sarawak. Mereka akhirnya bisa saling bersatu dan bertemu di perdagangan laut dan saling bersambung kabar dan saling berkabaran. Akhirnya bangsa pelarian yang tersebar di bumi Johor dalam kurung Johor dan di bumi Antanapura dalam kurung Kalimantan bisa saling berhubungan kabar. Akhirnya mereka bisa bersatu kembali walaupun berbeda tempat dan mereka bisa berkomunikasi kembali. Bangsa yang tidak punya bumi ini disebut bangsa baru dengan nama bangsa Malayu dalam kurung Malaya garis miring Melayu, yang artinya adalah bangsa pelarian, yaitu bangsa yang melarikan diri dari gerayakan, rampokan yang dilancarkan oleh Dyarsa dan bajak laut lainnya. Dyarsa setelah mendirikan kerajaan Yawanaradiya, Sriwijaya bergelar Damputaiyang Dyarsa Srijayanasa. Orang-orang Kuntala kalau tidak lari ya pasti mati dibunuh para gerombolan gerayak rampok itu semua. Makanya mereka memilih melarikan diri dan akhirnya disebut orang Malayu, yaitu orang-orang yang melarikan diri. Sumber Badrakanda dalam kurung Sang Hyang Wisnu Badra yang mewartakan. Jadi demikian teman-teman ya, sejarah kali ini tentang kerajaan Majapahit atau aslinya kerajaan Majakarta karena tragedi Perang Bubat itu oleh orang-orang Jawa disebut kerajaan Majapahit ya, yang seharusnya buah maja itu manis menjadi pahit karena peristiwa itu. Dan orang Majapahit atau Majakarta dengan Sriwijaya adalah hubungannya adalah ya keturunannya, karena Raden Wijaya itu adalah putra dari Martawijaya. Martawijaya itu keturunan Dyarsa ya, pendiri kerajaan Sriwijaya Yawanaradiya teman-temannya. Jadi seperti itu teman-teman hubungannya. Makanya di kerajaan Majakarta ini dibikin kolam Segaran ini sebagai simbol ya bahwa mereka itu adalah orang-orang pencari ikan atau berasal dari Sriwijaya Yawanaradiya tersebut teman-teman ya. Jadi seperti itu teman sejarahnya hubungan antara kerajaan Majakarta dalam kurung Majapahit dengan Yawanaradiya Sriwijaya. Itu adalah masih keturunannya teman-teman. Jadi di dalam pertemuan kali ini hanya itu yang Insun dapat sampaikan dan bacakan dalam kurung pedarkan dari Kabupaten Mojokerto yang dulunya kerajaan Majakarta garis miring Majapahit, dan dari negeri Laut Selatan Nanhaiguo atau Nusantara. Nusantara itu adalah Wisnu Avatara, jadi ya masuk wilayah Wisnu Avatara Nusantara teman-temannya. Baik teman-teman, dari Mojokerto, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam mulia, salam budaya, salam Jawa Dwipa.